Saya Andika Ramadian dengan NIM 13026250515 dari Pendidikan Fisika Angkatan tahun 2025. Video ini merupakan video tugas project UAS dari mata kuliah landasan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Vina Sarafina MM dengan NIDN 0002106503. Pada video kali ini kita akan membahas esensi manusia, teori behavioristik. Perilaku seseorang adalah cerminan dari lingkungan sekitar tanpa melibatkan perasaan. Dengan studi kasus, seorang anak mengikuti perilaku orang tuanya. Ringkasan materi. Teori behavioristik berpusat pada pandangan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur, yang terjadi melalui interaksi antara stimulus dan respons dari lingkungan. Tokoh kunci seperti Ivan Pavlov mengenalkan pengkondisian klasik atau pembiasaan melalui asosiasi, sementara B.F. Skinner mengembangkan pengkondisian operan, pembentukan perilaku melalui konsekuensi, yaitu penguatan untuk meningkatkan dan hukuman untuk menurunkan perilaku. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku dapat dimodifikasi dan dikendalikan oleh lingkungan, menekankan pentingnya penguatan yang konsisten dan berimplikasi pada perancangan tujuan pembelajaran yang sangat terukur serta penggunaan sistem reward and punishment dalam praktik pendidikan. Dalam materi ini kita akan mempelajari tentang atau learning outcome-nya adalah mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan teori behavioristik dalam pembelajaran. Yang kedua, mampu menerapkan prinsip modifikasi perilaku atau dalam konteks punishment and rewards dalam pendidikan. Yang ketiga, mampu menjelaskan dan memberikan contoh konsep terkait seperti generalisasi stimulus, diskriminasi stimulus, kepunuhan atau extinction, dan pemulihan spontan atau spontaneous recovery dalam konteks classical and operant conditioning. Teori utama dalam materi ini adalah teori behavioristik merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmaniah dan mengabaikan aspek-aspek mental. Dengan kata lain, behaviorisme tidak mengakui adanya kecerdasan bakat, minat, dan perasaan individu dalam suatu belajar. Salah satu teori yang cukup berpengaruh dalam bidang pendidikan adalah teori behavioristik, yang menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari proses pembelajaran. Teori ini didasarkan pada prinsip bahwa pembelajaran terjadi sebagai respon terhadap rangsangan atau stimulus dari lingkungan, di mana perilaku individu diperkuat atau dipertegas melalui pengulangan atau reinforcement. Teori ini menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diukur dan diamati. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus. Studi kasus yang saya angkat adalah seorang anak mengikuti perilaku orang tuanya. Latar belakang dari studi kasus ini. Anak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya adalah salah satu contoh penerapan dari teori behavioristik itu sendiri. Dalam kasus ini, perilaku orang tua merupakan sebuah stimulus atau sebuah pendorong agar anak dapat mengikuti yang dilakukan sebagai sebuah respons. Penerapan ini juga merupakan salah satu penerapan pembelajaran meliputi kegiatan yang dilakukan tanpa memikirkan perasaan yang terjadi pada saat terjadi, hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua tersebut. Teori pendukung. Teori belajar yang menekankan perubahan perilaku siswa adalah teori belajar behavioristik. Teori ini mengacu pada suatu pendekatan psikologi yang fokus pada perilaku yang terlihat dan tidak terkait dengan kesadaran atau konstruksi mental. Ciri utama dari teori ini adalah peran guru yang otoriter sebagai agen indoktrinisasi dan propaganda serta pengendalian respons perilaku. Selanjutnya, teori behavioristik merupakan salah satu teori belajar yang masih menjadi rujukan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Teori behavioristik menekankan pada perubahan perilaku peserta didik yang didapatkan dari pengalaman belajar. Teori ini akan berhasil jika guru mampu mengkondisikan siswa dengan aturan yang sudah disepakati bersama sebelum pembelajaran dilaksanakan. Proses pembelajaran menuntut guru untuk mampu memberikan stimulus yang baik agar siswa dapat merespon dengan baik saat pembelajaran berlangsung. Dan ini merupakan teori pendukung lainnya yang saya ambil dari beberapa sumber seperti dari Ibu Sarafina. Input masalah dari studi kasus ini. Yang pertama, berapa besar pengaruh orang tua sebagai stimulus membentuk perilaku sosial anak? Yang kedua, bagaimana stimulus perilaku orang tua memberikan efek berkelanjutan yang memicu perubahan perilaku positif atau negatif pada anak? Yang ketiga, bagaimana strategi pengasuhan efektif dapat diterapkan oleh orang tua agar respons tidak menjadi hal negatif dan mencegah dampak buruk pada tumbuh kembang anak? Penyelesaian masalah pertama.
Dengan melakukan observasi partisipatif atau wawancara mendalam untuk memahami proses dan spesifik di mana pengaruh orang tua itu terjadi secara langsung. Dengan mendapatkan data dari stimulan serta respon dari seorang anak, diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan orang tua itu sendiri sebagai stimulan seorang anak. Seorang guru dapat memberikan pengajarannya atau wewenangnya sebagai guru dalam lingkungan sekolah. Namun jika siswa sudah berada di luar lingkungan sekolah, peran orang tua atau wali murid mereka lah yang berperan penting dalam mendidik mereka, bahwa penghambatannya pada wali murid yang kurang bekerjasama dengan kita. Jadi kebiasaan yang sudah diterapkan di sekolah di rumah dilanjutkan. Terus adanya kelonggaran dari orang tua sehingga tidak berkesinambungan. Kadang ada wali murid yang selalu dihubungi dan ada juga yang acuh-acuh. Ini merupakan salah satu teori tambahan yang saya ambil dari jurnal. Penyelesaian masalah 2 dengan melakukan analisis studi longitudinal, yaitu dengan mengamati kelompok anak dan orang tua selama periode tertentu untuk memperhatikan bagaimana perubahan perilaku orang tua pada titik tertentu dan perubahan emosional pada seorang anak di masa yang akan mendatang. Dalam penelitian terdahulu yang berjudul Implementasi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran, menyebutkan bahwa metode belajaran behavioristik ini mampu melatih dan mengasah serta membimbing peserta didik untuk membutuhkan motivasi dari orang terdekat seperti keluarga ataupun suka meniru dan mengulangi berbagai perilaku. Penyelesaian masalah 3. Pengaruh perilaku orang tua berfungsi sebagai stimulus utama yang membentuk respons anak, di mana perubahan perilaku orang tua yang dipicu oleh stres eksternal atau stimulus dapat menghasilkan efek maladaptif jangka panjang pada anak. Oleh karena itu, solusi preventif berfokus pada pelatihan kompetensi emosional orang tua, khususnya mengajarkan teknik regulasi diri atau time out and reframe kognitif, agar respon tidak berubah menjadi hal negatif yang merusak, sehingga orang tua dapat secara konsisten menjadi penyangga emosional yang stabil dan positif bagi tumbuh kembang optimal anak. Anak-anak dari ibu yang mengalami tingkat stres dalam pengasuhan yang tinggi seringkali menunjukkan masalah sosial, emosional, dan perilaku yang signifikan, termasuk kecemasan, depresi, penarikan diri sosial, kesulitan perhatian, agresi, dan pelanggaran aturan selama masa prasekolah dan sekolah. Oleh karena itu, mengelola stres ibu sangatlah penting. Berasal dari jurnal ui.ac.id. Output masalah pertama. Ditemukan bahwa pengaruh perilaku orang tua yang konsisten menunjukkan respon positif terhadap usaha anak atau stimulus positif secara signifikan berkorelasi dengan peningkatan motivasi intrinsik dan ketahanan mental atau resiliensi pada anak. Sebaliknya, perilaku orang tua yang overkritikal atau stimulus negatif seringkali menghasilkan respons berupa kecemasan berprestasi dan penghindaran tugas pada anak. Hal ini menegaskan bahwa pengaruh perilaku orang tua berperan sebagai cetak biru awal dalam membentuk pola respons emosional dan perilaku anak. Output masalah 2. Analisis menunjukkan bahwa perubahan perilaku orang tua menuju tingkat kecemasan atau iritabilitas yang lebih tinggi atau respons terhadap stres eksternal akan secara berkelanjutan memudahkan pola coping atau penyelesaian masalah yang kurang efektif bagi anak. Anak-anak yang terpapar pada perubahan perilaku orang tua yang tidak stabil ini cenderung mengembangkan kecenderungan internalizing problems atau masalah internal seperti kecemasan dan depresi, dan menunjukkan perubahan perilaku berupa penghindaran konflik atau agresi pasif. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya stabilitas perilaku orang tua sebagai penyangga utama perkembangan psikologis anak. Output masalah 3. Rencana aksi komprehensif yang memetakan hubungan kausalitas dan intervensi yang diperlukan. Output ini secara eksplisit menunjukkan bahwa perubahan perilaku orang tua yang negatif atau sebagai respons terhadap stres memodelkan pola maladaptif pada anak seperti kecemasan dan agresi pasif. Oleh karena itu, temuan utama merekomendasikan serangkaian solusi praktis seperti pelatihan regulasi emosi bagi orang tua, misalnya time out diri, dan pengajaran teknik komunikasi dan disiplin yang positif yang dirancang khusus agar respon tidak berubah menjadi hal negatif dan justru menjadi penyangga yang stabil, sehingga mendukung perkembangan emosi, mental, dan sosial anak secara berkelanjutan dan positif. Lalu di sini ada feedback dari masalah pertama. Pengaruh perilaku orang tua sangatlah besar sebagai stimulus terhadap orang anak, karena orang tua merupakan contoh pertama bagi para anak-anaknya. Ketika mereka melihat perilaku orang tua mereka, secara tidak langsung mereka akan mengikuti apa yang dilakukan orang tua mereka. Sebaiknya para orang tua harus mempersiapkan diri sebelum mereka telah siap untuk memiliki seorang anak. Feedback yang kedua, kesiapan orang tua dalam memberikan contoh yang baik merupakan hal penting untuk menjadi stimulan anak. Dengan melakukan hal yang baik serta kesiapan orang tua dengan tekanan agar tidak mempengaruhi perilaku terhadap anak akan meminimalisir perubahan perilaku yang ditunjukkan kepada anak itu sendiri. Seharusnya sudah menjadi tanggung jawab orang tua itu sendiri dengan kesehatan mental dan kestabilan emosi, serta seharusnya para orang tua sudah siap untuk menghadapi semua tekanan yang didapatkan agar tidak mempengaruhi perilakunya terhadap anak. Feedback yang terakhir,
Sebaiknya dengan melakukan pendekatan orang tua terhadap anak merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dimulai dari menunjukkan pendekatan dengan sikap yang positif, lalu berbuat hal-hal yang berbau ke arah positif merupakan salah satu solusi agar respons tidak menjadi ke arah yang negatif. Kesimpulan dari materi ini adalah teori behavioristik menekankan bahwa sebuah respon itu tergantung bagaimana cara stimulan itu bekerja sebagai sebuah pembelajaran atau pembelajaran imitasi atau meniru dengan perilaku stimulan dan perilaku respons yang konsisten. Ini merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam materi kali ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.